Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Faiza. Saya asisten praktikum kimia analitik untuk judul percobaan pembuatan larutan pereaksi. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu membuat berbagai larutan pereaksi dan larutan standar dengan berbagai macam satuan konsentrasi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan praktikum kita hari ini, alangkah baiknya untuk sedikit memahami teori yang mendasari kegiatan percobaan kita hari ini. Pembuatan larutan pereaksi merupakan aktivitas rutin di laboratorium kimia analitik. Larutan baku dapat dibuat dengan cara menimbang sejumlah padatan murni, lalu melarutkannya hingga volume tertentu. Larutan dengan konsentrasi kecil sering dibuat dengan cara pengenceran larutan baku. Pembuatannya dilakukan dengan memipet sejumlah volume larutan baku, lalu diencerkan hingga volume tertentu. Nah, perhitungan konsentrasi akhir bisa kita cari dengan rumus N1V1 sama dengan N2V2. Dengan N1 adalah konsentrasi awal, N2 konsentrasi akhir, V1 volume awal larutan, dan V2 volume akhir larutan. Titik di sini maksudnya dikali ya, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, berbagai satuan konsentrasi larutan yang akan kita buat dalam percobaan ini ada 4. Yang pertama adalah molaritas, yang menunjukkan konsentrasi sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kedua, normalitas, yakni jumlah berat ekivalen per unit volume larutan. Ketiga, persen volume, yakni mililiter zat terlarut dalam 100 ml larutan. Dan yang terakhir adalah ppm atau bagian per sejuta, yakni rasio massa zat terlarut pada 1 juta larutan, atau dengan kata lain miligram zat terlarut per 1 liter larutan. Oke, kemudian alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada kaca arloji, kedua pipet ball, ketiga batang pengaduk, 4 corong. Nah, di sini kita pakai corong ukuran 7,5 mm. Kemudian ada sendok spatula, ada pipet tetes, ada pipet ukur. Di sini kita pakai pipet ukur 1 mili dan 10 mili. Kemudian ada botol kaca, ini kita gunakan untuk menyimpan larutan pereaksi yang kita buat. Lalu ada Erlenmeyer, di sini kita pakai Erlenmeyer 100 mili. Lalu ada labu ukur 100 mili, gelas beker 100 mili, dan gelas ukur 20 mili dan 100 mili. Selanjutnya masuk ke bahan-bahan yang kita pakai dalam percobaan ini. Yang pertama ada potasium hidroksida atau kalium hidroksida, kita singkat KOH. Yang kedua ada besi 3 klorida heksahidrat atau bisa ditulis FeCl36H2O. Kemudian ada asam klorida 37%. Lalu ada barium klorida dihidrat. Kemudian ada asam sulfat pekat, di sini konsentrasinya adalah 97%. Dan yang terakhir adalah Aquades. Nah, sebelum kita mulai praktikum, jangan lupa untuk mengenakan jas lab, masker, sarung tangan, safety Google jika diperlukan, dan pakailah sepatu tertutup.
Oke, next masuk ke data pengamatan. Di sini ada 4 data pengamatan. Yang pertama adalah volume asam sulfat pekat, yakni 0,28 mili. Kemudian ada berat KOH 0,559 gram. Kemudian berat besi 3 klorida heksahidrat 0,05 gram, dan terakhir volume asam klorida 37%, yakni 13,5 mili. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data. Di bagian analisis data ini saya akan menjelaskan rumus untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan pereaksi dengan volume dan konsentrasi tertentu. Yang pertama, ini adalah menghitung bahan yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili asam sulfat 0,1 N. Nah, di sini kita bisa pakai rumus N sama dengan 10 dikali rho dikali persen dikali valensi dibagi berat molekul, dan diperoleh N-nya itu sebesar 36 N. Berarti asam sulfat pekat itu setara dengan konsentrasi 36 N. Nah, yang akan kita buat di sini adalah 0,1 N. Selanjutnya kita bisa pakai rumus pengenceran untuk mencari volume awal yang kita perlukan untuk membuat asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 N. Nah, setelah kita masukkan di sini angka-angkanya, diperolehlah volume asam sulfat yang kita butuhkan itu adalah sebesar 0,278 mili. Oke, next masuk ke perhitungan untuk menghitung bahan yang kita perlukan untuk membuat 100 mili KOH 0,1 N. Nah, di sini kita pakai rumus yang umum ya untuk menghitung molaritas. Nah, di sini kan molaritasnya sudah diketahui, kita mau bikin 0,1 molar. Kemudian MR di sini kita bisa cari di referensi ya, MR dari KOH. Kemudian 1000 ini tetapan ya, ini konstanta, tidak untuk diubah. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah di bagian milinya ini. Ini sesuai dengan volume larutan yang akan kita buat, karena di sini kita mau buat 100 mili, di sini kita masukkan 100 mili. Nah, kemudian nanti akan diperoleh berapa berat padatan KOH yang kita perlukan untuk membuat 100 mili KOH 0,1 M. Nah, setelah dihitung diperoleh hasil sebesar 0,56 gram. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menghitung bahan yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili larutan baku ion besi 3 100 ppm. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, 100 ppm itu kan berarti 100 mg per 1000 mili. Nah, di sini kita akan membuat 100 mili, berarti tinggal disesuaikan, berarti adalah 10 mg. Nah, kalau kita pakai bahan murni, itu langsung saja bisa kita timbang 10 mg besi 3. Tapi kan di sini yang tersedia bahannya itu adalah besi 3 klorida heksahidrat. Jadi harus kita sesuaikan dulu ya dengan rumus MR dari besi 3 klorida heksahidrat per atom relatif Fe dikali 10 mg. Nah, nanti akan diperoleh berat bahan yang diperlukan. Nah, di sini setelah dihitung diperoleh beratnya yakni sebesar 48,26 mg. Dan yang terakhir adalah menghitung bahan yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili asam klorida 5%. Nah, yang tersedia itu adalah asam sulfat 37%. Jadi langsung bisa kita cari dengan rumus pengenceran. Ya, dengan N1 adalah konsentrasi asam sulfat yang tersedia di lab, yakni 37%. P1 adalah volume asam klorida yang kita butuhkan untuk membuat 100 mili HCl 5%. N2 adalah konsentrasi yang kita inginkan. Nah, di sini N2-nya adalah 5% ini. Kemudian V2 adalah volume yang akan kita buat. Nah, di sini kan kita akan membuat 100 mili. Nah, nanti langsung dimasukkan ke sini dan diperolehlah berapa volume asam klorida yang kita butuhkan. Nah, ternyata setelah dihitung diperoleh hasil sebesar 13,5 mili. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi di sini
Ada 4 kesimpulan ya. Yang pertama, volume asam sulfat pekat yang diperlukan untuk membuat 100 ml asam sulfat 0,1 N adalah 0,8 ml. 2. Berat KOH yang diperlukan untuk membuat 100 ml KOH 0,1 M adalah 0,559 gram. 3. Berat besi 3 klorida heksahidrat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan baku ion besi 300 ppm adalah 0,05 gram. Dan terakhir, volume HCl 37% yang diperlukan untuk membuat 100 ml HCl 5% adalah 13,5 ml. Oke, sekian video praktikum mengenai pembuatan larutan pereaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.